Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ibu, bapak-bapak, insya Allah bulan ini bulan Dzulhijjah ya, bertepatan dengan Idul Adha ya. Tentu salah satu perintah Idul Adha itu atau di bulan Dzulhijjah itu pergi haji ya. Dan tidak semuanya bisa ke haji karena itu panggilan. Tetapi dalam praktek ibadah haji ternyata ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam praktek ibadahnya. Nah, apa saja yang bisa kita ambil dari praktek ibadah haji? Yang pertama adalah dalam ibadah haji ada berpakaian ihram ya, berpakaian putih-putih. Berpakaian putih-putih ini tidak memandang bulu, siapapun harus berpakaian putih, mau jenderal ya, mau pejabat, mau rakyat, mau orang yang kaya, orang yang tidak punya, ketika ibadah haji semua pakaian putih. Artinya ini simbol persamaan derajat ya. Artinya manusia itu di hadapan Allah sama ya, tidak ada yang beda. Jadi berpakaian putih simbol manusia itu persamaan derajat. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling takut, yang paling taat kepada Allah. Jadi dalam hidup ini mari kita jangan merasa paling ya ketika punya jabatan, punya kekayaan di hadapan Allah sama. Takwaannya membedakan. Yang kedua dalam ibadah haji ada tawaf juga, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nah ini simbol kehidupan kita sehari-hari. Jadi hidup kita itu selalu berkeliling, bolak-balik ya Bu. Kita hidup 7 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, balik lagi berputar. Kita hidup siang, malam ya, besok lagi siang malam berputar. Kegiatan pun kita pun berputar kan. Kita pergi bekerja, kita makan, kita ibadah, kita ke WC misalnya, terus berputar. Nah, dalam hidup yang rutinitas ini ternyata tidak sekedar rutinitas, tapi ada kita memenuhi panggilan Allah. Dan pada haji, labbaik Allahumma labbaik, saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Artinya dalam hidup kita itu kita memenuhi panggilan Allah. Kita bekerja perintah Allah, ya. Kita berkeluarga perintah Allah. Kita sholat atau ibadah bagi orang muslim itu perintah Allah. Jadi dalam rutinitas kita itu kita memenuhi panggilan Allah. Dan jangan sampai kita menunjukkan Allah. Sehingga hari-hari kita tidak sia-sia, tapi bernilai ibadah, bernilai pahala. Itu tawaf. Yang selanjutnya dalam ibadah haji ada sya'i. Sya'i ini berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Ini dalam sejarahnya itu simbol perjuangan, usaha Siti Hajar mencari air untuk anaknya Ismail. Dia cari ke Safa, tidak ada air, balik ke Marwah sampai 7 kali. Ternyata akhirnya Allah memberikan air lewat kaki Ismail yang diletakkan. Muncullah air, disebut air Zam-Zam. Artinya ini simbol perjuangan. Dalam hidup ini kita itu yang penting berjuang, berusaha. Soal hasil Allah yang menentukan. Jangan menyerah. Di sini disimbolkan 7 kali putaran, ya 7 bolak-balik. Jadi jangan sekali kalau berjuang, ya berusaha gagal, berusaha lagi. Karena ketika kita berusaha terus, Allah akan memberikan solusinya yang kita tidak duga kan. Siti Hajar tidak nyangka kan airnya datang dari kakinya. Ya. Manjada wajada. Kalau kita bersungguh akan ada hasil. Itu simbol perjuangan. Nah, jadi ada pakaian ihram, ada tawaf, ada sa'i. Yang selanjutnya ada melempar jumroh. Melempar jumroh itu dalam sejarahnya Nabi Ibrahim melempar setan yang mau menggoda. Ya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah salah satunya menyembelih anaknya. Itu kan sebagai bukti ketaatan cinta kepada Allah. Nah, setan menggoda. Manya cina bapak mencit budakna misalnya, kalau setan itu menggoda supaya Nabi Ibrahim menggagalkan. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim melempar setan dengan batu. Aduh, pergi kamu. Artinya dalam hidup ini, Bapak Ibu, kita punya musuh yang selalu menggoda kita, bahkan mencelakakan kita, itu setan. Ya. Maka lempar dengan ketaatan, lempar dengan selalu dekat dengan Allah. Jadi Nabi Ibrahim berhasil melempar setan dan dia melaksanakan perintah Allah. Artinya kalau kita ingin taat kepada Allah, ada godaan yang selalu menggoda kita. Kalau kita ingin berbuat baik, ada setan yang selalu menggoda kita. Tapi sekali lagi lawan, jangan sampai ketika kita melawan, insya Allah setan akan kalah. Ya, kita pun akan menang ya dengan pertolongan Allah. Dan dari sekian banyak, yang terakhir adalah wukuf di Arafah, puncaknya ibadah haji, berdiam diri di Arafah. Nah ini simbol kita itu ada kesibukan, ada kecapean, maka wukuf itu beristirahat sejenak atau disebut dengan muhasabah, merenung. Jadi dalam wukuf ini jamaah haji disuruh untuk merenung, berdoa, bermunajat kepada Allah.
Artinya di antara kesibukan kita jangan terlalu sibuk ya. Ada waktu istirahat, ada waktu malam ya. Malam ketika hening kita berdoa bangun tahajud. Sehingga dengan wukuf ini kita menyadari kita sendiri, menyadari kita pun mampu untuk memperbaiki diri, introspeksi sehingga lebih baik lagi menyongsong hari esok. Gitu ya Bu ya. Jadi ibadah haji walaupun kita tidak bisa pergi semuanya, tapi makna ibadah haji kita bisa ambil. Sekali lagi, berpakaian ihram bukti kesamaan derajat di hadapan Allah ya. Jangan merasa hina, minder sisi Allah sama ketakwaan yang membedakannya. Yang penting mari kita bertakwa. Yang kedua adalah tawaf, simbol rutinitas kehidupan kita. Mari kita rutinitas karena memenuhi panggilan Allah ya. Yang ketiga ada sa'i, simbol perjuangan. Mari sungguh-sungguh dalam berusaha. Nanti Allah akan nolong kita. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh Allah akan berikan jalannya yang tidak diduga-duga. Yang keempat ada lafal jumlah, dan ini ada setan yang selalu membela kita, silakan kita melawan, jangan biarkan. Dan ada wukuf, simbol istirahat, simbol muhasabah. Mari di antara kesibukan kita bermuhasabah, berdoa supaya Allah memberikan yang terbaik. Gitu ya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan ibadah haji, dan semoga yang haji di sana diberi haji yang mabrur, dan kita yang di sini mudah-mudahan bisa pergi ke sana suatu saat nanti dipanggil oleh Allah ya. Karena panggilan Allah bagi yang berhaji. Terima kasih. Semoga kita bahagia dan dari Ibu Sekota mengajak keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.